untuk pertama kali, jika program R-nya dibuka adalah seperti ini ya. Kita tunggu beberapa saat hingga muncul keterangan terkait dengan program R-nya. Di bagian sini kita, seperti ini ya. R versi 4.0.4, seperti itu, dan seterusnya. Ini adalah tampilan awal jika membuka program R. Jadi untuk mengawali analisis statistika deskriptif pada kesempatan kali ini, kita akan buka lembar kerja baru, new script. Ya. Data yang digunakan untuk analisis deskriptif ini bisa digunakan dari package yang ada di R, atau data survei, data kuesioner, atau data lainnya dari penelitian. Kemudian bisa juga dilakukan simulasi data, seperti itu, dibangkitkan datanya seperti itu. Untuk kesempatan kali ini kita akan memanggil data yang telah dilakukan penelitian. Contohnya ya, kita buka contoh datanya seperti ini, datanya dalam bentuk Microsoft Excel, seperti itu. Kita buka datanya. Ya, datanya seperti ini. Ini adalah NIM mahasiswa. NIM mahasiswa untuk kolom pertama, G70115001, seperti itu. Kemudian kolom kedua, jenis kelamin yang terdiri dari pria dan wanita. Kemudian IPK 1 itu adalah IPK semester 1. Kemudian IPK 2, IPK semester 2, IPK 3, IPK semester 3, IPK 4, IPK semester 4. TOEFL adalah skor TOEFL mahasiswa. Kemudian organisasi, jadi mahasiswa ikut organisasi sangat aktif, aktif atau tidak aktif, seperti itu. Terdiri dari 3 level ya. Kemudian beasiswa, sebagai mahasiswa penerima beasiswa atau tidak penerima beasiswa, atau disebut juga dengan jalur mandiri. Kemudian jurnal, misalkan ada mahasiswa yang telah menerbitkan jurnal untuk tingkat kampus, nasional maupun internasional. Seperti itu. Untuk kerja, ini termasuk kerja sampingan ya. Jadi misalkan mahasiswa bekerja paruh waktu, misalnya menjadi penjaga masjid, penjaga toko, seperti itu. Jadi diklasifikasikan sebagai bekerja, seperti itu. Jadi ditulis ya, dan yang tidak, fokus untuk kuliah saja itu ditulis dengan tidak, seperti itu ya. Ini datanya yang akan kita pakai untuk analisis statistika deskriptif kita. Jadi untuk menganalisis program R, data ini harus diubah dulu formatnya, karena kita akan menggunakan format yang berbeda, yaitu CSV. Jadi untuk caranya, cara mengubahnya dari Microsoft Excel ke CSV adalah file, ketik file, oke, kemudian ketik save, klik save as, seperti itu. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, di pilihan save as type, tipe data, kita pilih ini ya, kita pilih comma delimited, CSV comma delimited, seperti itu. Kemudian dengan nama yang sama kita ketik save, begitu. Oke. Datanya cukup ditutup, ketik saja, klik don't save ya. Oke, klik don't save. Kita buka program R. Untuk memanggil datanya cukup mudah ya, cukup mudah. Kita buat saja seperti ini. Data, bisa dataku misalkan, atau data bisa juga. Data sama dengan read. Ini untuk impor ya, untuk fungsi impor. CSV, CSV dalam kurung, berikan tanda petik untuk datanya di mana data tersimpan. Jadi diklik saja karena datanya di sini. Ini adalah datanya. Jadi diklik saja bagian sini, klik copy, kemudian buka kembali program R, kemudian tampilkan Ctrl V seperti itu. Kemudian ini dirubah
dibalik ya, garisnya dibalik, garis miringnya dibalik, kemudian kuliah dasar statistika, kemudian tambahkan garis miringnya, kemudian tulis data, karena data yang kita panggil dengan nama data ya, data CSV seperti itu. Kemudian tutup dengan tanda petik 2. Ini ya, ini untuk nama datanya dan tempat penyimpanannya. Kemudian kita untuk memunculkan nama variabelnya seperti itu. Nama variabelnya dianggap kepala yang paling atas seperti itu untuk memunculkan. Kemudian tutup kurung. Kita coba running ya. Ctrl A, diblok saja semuanya. Kemudian Ctrl R. Seperti itu. Oke, datanya sudah muncul di program R. Kemudian untuk melihat bagaimana bentuk datanya, kita blok saja dataku. Kemudian Ctrl R. Seperti itu. Ini adalah datanya ya. Ya, datanya seperti ini. NIM, jenis kelamin, IPK semester 1, IPK semester 2, IPK semester 3, IPK semester 4, skor TOEFL, organisasi, beasiswa, jurnal. Seperti itu. Dan kerja ya. Itu adalah variabel atau peubah-peubahnya. Kemudian bagaimana cara mengeksekusinya dalam bentuk statistika deskriptif seperti itu. Jadi langkah singkatnya adalah begini. Summary dataku. Datakunya dipanggil. Kemudian tuliskan fungsi summary seperti itu, Ctrl R. Oke, telah muncul seperti ini. NIM, jenis kelamin, itu masing-masing variabel ada analisis deskriptifnya ya. Oke. Untuk angka seperti IPK semester 1 seperti itu tidak ada masalah ya, muncul minimum nilai paling rendahnya, kemudian kuantil 1, kemudian median, kuantil 2-nya, kemudian ada rata-rata min seperti itu, ada kuantil 3 dan nilai maksimumnya. Jadi yang jadi masalah adalah yang NIM, jenis kelamin, organisasi, beasiswa, jurnal, kerja. Itu jadi masalah karena tidak muncul ya. Jadi untuk memunculkan data yang berbeda, ini karena datanya kategori, jadi kita lakukan sedikit manipulasi terhadap variabel. Jadi untuk memunculkannya seperti ini, kita ubah dataku. Ini untuk beberapa komputer memang ada bermasalah ya. Kebetulan komputer saya bermasalah, jadi kita perbaiki. Untuk komputer yang tidak bermasalah, akan muncul hasil dalam bentuk tabel ya, per level. Begitu. Dataku yang mau kita ubah adalah variabel ini ya, jenis kelamin yang akan kita analisis sama dengan ubah dalam bentuk faktor S vektor dalam kurung dataku tanda $, kemudian jenis kelamin seperti itu. Selanjutnya apa lagi yang kita ubah? Organisasi. Kita copy saja seperti itu. Kita copy, kita ubah saja organisasi. Ubah lagi organisasi. Oke, selanjutnya apa? Jurnal. Kemudian ini juga diubah jurnal. Selanjutnya kerja. Ini kerja. Ini juga kerja. Karena ada masalah di data kategorinya, jadi kita ubah menjadi S vektor begitu. Kemudian kita running kembali. Ctrl R. Kita running kembali. Oke, sudah kita eksekusi. Kemudian cukup kita pindahkan saja ini ke bawah. Ya, seperti itu. Karena sudah running, jadi kita running kembali summary datanya seperti itu. Ya, sekarang sudah muncul. Ya, lihat perbedaannya. Jenis kelamin untuk pria, laporannya ada 10 orang, wanita 20, dengan total data adalah 30.
Kalau IPK tidak masalah ya, karena sudah angka, TOEFL, hingga TOEFL. Kemudian organisasi yang aktif, itu ada 6 orang. Kemudian sangat aktif, 6 orang. Tidak aktif, 18 orang. Beasiswa juga seperti itu. Oh, beasiswa karena belum diubah ya. Beasiswa karena belum diubah, nanti diubah saja. Jurnal dan kerja. Jadi yang telah punya jurnal itu ada 12 mahasiswa, sedangkan yang tidak punya jurnal itu adalah 18 mahasiswa. Kerja yang tidak bekerja 21, sedangkan yang bekerja ada 9 mahasiswa. Seperti itu. Data beasiswanya juga, jika kita ingin mengubahnya, dataku beasiswa. Seperti itu. Kemudian, beasiswa. Seperti itu. Oke, kita running kembali. Oke. Atau di running saja semuanya. Oke, kita running saja semuanya, kemudian lock saja, summary, kemudian oke, jenis kelamin, kita lihat yang beasiswa ya. Beasiswa jadi yang tidak memiliki beasiswa, ada 22 mahasiswa, sedangkan yang memiliki beasiswa ada 8 orang. Ya, untuk kesempatan kali ini saja yang cukup saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap belajar statistik, karena statistik sangat penting dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.